Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kajian budaya, kali ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu pusaka sepuh peninggalan leluhur Nusantara yang sangat harus kita jaga, kita lestarikan, karena pusaka itu salah satu peninggalan leluhur Nusantara yang sudah diakui oleh dunia, diakui oleh UNESCO sebagai benda bersejarah yang harus kita jaga. Saat ini kita akan membabar keris pusaka ini. Kita buka pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu jenis pusaka sepuh dengan dapur nogo. Jenisnya adalah nogo topo. Kita lihat, hanya ada kepala dan sedikit badannya, serta terlihat tangannya seperti orang bertapa. Kemudian bagian atas itu tidak kelihatan tubuhnya. Jenis pusaka dengan dapur nogo itu jenisnya sangat banyak. Antara lain ada jenis nogo rojo, ada jenis nogo kikik yang kecil ya, ada jenis nogo siluman, ada jenis nogo sosro, ada jenis nogo topo, dan yang lain sebagainya. Masih banyak yang jenis nogo ya. Jenis nogo itu memiliki filosofi kekuasaan, kepemimpinan, dan juga kewibawaan. Itu adalah jenis nogo, sebagaimana filosofi nogo yang ada dalam cerita-cerita rakyat selalu dikaitkan dengan hal tersebut. Nogo juga bermakna mengayomi karena kekuatannya. Termasuk salah satu makhluk mitologis yang memiliki kekuatan yang luar biasa tetapi bersifat baik. Itu adalah nogo. Oleh karena itu, jenis nogo itu dijadikan sebagai salah satu simbol dalam pusaka. Jenis nogo yang seperti ini dinamakan dengan nogo topo. Ada nogo rojo. Bedanya kalau nogo rojo itu di bagian kepala ini ada mahkotanya. Jika nogo topo, mahkotanya dicopot karena dia harus topo, broto. Kemudian ada juga nogo sosro. Itu biasanya ada tubuhnya, kemudian ada sisiknya. Sosro itu menunjukkan sisik 1000 yang ada pada tubuhnya tersebut. Nogo sosro. Saat ini akan lebih kita fokuskan dalam pembahasan nogo topo ini. Jadi ini adalah jenis pusaka nogo topo dengan pamor wengkon. Pamor mengkon itu memiliki makna perlindungan. Sebuah harapan semoga Tuhan itu melindungi kita dalam seluruh aktivitas kita. Baik melindungi secara zahir maupun secara batin terhadap diri kita, keluarga kita, dan seluruh harta benda kita. Itu maknanya wengkon. Ada semacam frame yang ada di samping bilah pusaka ya. Kemudian secara filosofi dapur nogo itu jika kita lihat tidak ada mahkotanya. Jadi nogo yang sedang melakukan topo broto. Topo itu puasa kalau dalam agama Islam. Topo itu bermakna mencoba untuk melakukan meditasi, perenungan diri
mencoba untuk menyatukan kekuatan zahir dan kekuatan batin, memaksimalkan sesuatu yang biasanya mayoritas orang tidak memaksimalkannya, yaitu kekuatan X yang ada dalam diri manusia. Dengan laku tirakat, topo, broto, puasa ini, maka diharapkan akan mendapatkan kesejatian. Karena orang-orang yang ada di dunia itu kebanyakan lupa akan kesejatian disebabkan karena mereka terlalu fokus kepada kehidupan material di dunia. Sedangkan kehidupan yang hakiki akhirnya tertutupi oleh kemegahan materialisme dunia tersebut. Oleh karena itu, manusia perlu melakukan topo broto, sebuah proses untuk melakukan meditasi, puasa, perenungan diri yang mendalam, atau tirakat sebagai sarana untuk mengoptimalkan kemampuan batiniah, melakukan pendekatan terhadap Tuhan dan mencari kesejatian. Pusaka dengan dapur Nogo Topo, kalau kita lihat Nogo itu sebelum bertapa atau ular, Nogo termasuk salah satu ular. Sebelum bertapa, ular itu biasanya makan dulu, mencari dunia, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunianya. Setelah kebutuhannya terpenuhi, maka dia akhirnya bertapa, bisa berbulan-bulan lamanya, sebagai sarana untuk menambah kekuatan batiniah dia untuk menuju kepada kesejatian. Manusia juga seperti itu hendaknya. Jadi jangan sampai manusia hanya terfokus kepada dunia saja dan lupa terhadap akhiratnya, atau terfokus kepada materialisme saja kemudian lupa terhadap batiniahnya. Hendaknya manusia harus mampu seimbang antara dunia dan akhirat, antara zahir dengan batin. Ini makna yang terdapat dalam dapur Nogotopo. Nogotopo ketika bertapa itu juga sementara melepaskan mahkotanya dan juga melepaskan kemegahan yang ada dalam fisiknya atau tubuhnya, sosronya, sisik-sisik seribunya. Dia lebih fokus kepada laku spiritualnya, sementara meninggalkan dunianya untuk menuju kepada hakikat kesejatian. Jika dalam kehidupan beragama, misalkan dalam Islam, biasanya walaupun berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa seseorang menjalani perilaku hidup itu ada yang diawali dengan syariat. Syariat itu hukum-hukum fikih, syariat untuk mencari dunia, mencari kebahagiaan fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia. Tetapi dia juga kemudian jangan melalaikan untuk melakukan topo dengan cara menjalani kehidupan tasawuf batiniahnya. Ketika kemudian sudah mampu secara zahir syar'inya, kemudian ditambah dengan kemampuan tasawuf batiniahnya, maka dia akan mendapatkan kehakikian, hakikat, makrifat kepada Tuhannya. Dalam kajian Perkutut Katuranggan juga ada istilah Sabdo Pandito Ratu. Sabdo itu masih masuk dalam dunia materialisme. Artinya kebahagiaan dunia dia perlukan, dia cari. Sabdo ditunjukkan kepada
ucapan yang real, yang nyata, materialis pada ucapan, pada sabda maupun pada hal-hal yang bersifat materialis lainnya yang nampak. Kemudian tingkat berikutnya adalah pandito, melakukan topo broto. Mandito, mencoba sementara untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi dan konsen kepada hal-hal yang bersifat lebih daripada itu. Kemudian ratu, sabdo pandito ratu, artinya dia itu sudah mencapai hakikat kesejatian, atau ratu itu bagaikan titisan sang dewata. Artinya dia itu mampu untuk mengelola zahir maupun batin, mampu mencapai kehidupan baik yang materialis maupun non materialis, mampu mencapai harapannya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sabdo pandito ratu itu. Jadi pusaka dengan dapur nogo itu memiliki filosofi yang nogo topo ini adalah puasa, bertapa, meninggalkan sementara dunianya. Artinya bukan berarti meninggalkan dunia, kemudian tidak mau bekerja misalkan, kemudian membuang seluruh urusan-urusan dunianya. Maksudnya itu bukan seperti itu. Topo yang dimaksud itu adalah topo bagaimana kemudian kita mampu untuk mengelola manajemen hati kita. Kita memang dilingkupi oleh kehidupan dunia, tetapi batin kita jangan sampai kita terperosok ke dalam pemikiran duniawi yang materialis tersebut. Artinya misalkan kita memiliki banyak mobil, memiliki banyak rumah, memiliki banyak tanah, jangan kemudian kita hilang ingatan, terpesona dalam semua itu. Namun tetap batin kita bisa kita manajemen dengan baik. Ingat kepada Tuhan, ingat untuk terus melakukan kebaikan dengan apa yang kita miliki itu. Ini adalah manajemen kolbu, hati, agar kita itu walaupun hidup di dunia yang serba megah, tetapi kita tetap mampu poso broto, topo. Itulah yang harus kita lakukan. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan seluruh apa yang ada di dunia ini, tidak mau bekerja, tidak mau ikhtiar. Itu adalah perilaku yang salah. Karena perilaku yang benar adalah kita hidup di dunia walaupun dengan penuh materi yang ada di sekitar kita, tetapi hati kita tidak tenggelam di dalamnya. Kita memiliki harta benda, tetapi hati kita tidak tenggelam dan kemudian menyimpan harta benda itu semuanya untuk diri kita. Kita memiliki harta benda yang banyak, tetapi hati kita tidak tenggelam dengan cara kita ingat orang-orang fakir dan miskin. Kita ingat untuk memanfaatkan harta kita ke jalan yang baik. Itulah makna dari topo. Artinya kita mampu untuk melaksanakan perilaku yang sesuai antara zahir dan batin menuju kepada kesempurnaan dan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Demikian kajian tentang pusaka dengan dapur nogo topo kali ini. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf, dan semoga kajian ini bermanfaat sebagai sarana kita untuk introspeksi diri dan meningkatkan kebaikan kita untuk seluruh umat manusia. Terima kasih.
Salam budaya dari kita masukkan ke dalam warangkanya. Ikuti channel ini dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.